seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Ku bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Besar setiamu dalam hidupku, Yesus. Tuhan, ku naikkan syukurku padamu, Yesus. Tuhan, ku bersyukur, Tuhan. Indah rencana-Mu dalam hidupku, Tuhan. Yesus, Tuhan. Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini mengenai nilai pertobatan di hadapan Tuhan. Terambil dari firman Tuhan, Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simson adalah seorang yang direncanakan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Karena itu Tuhan mempersiapkan kelahirannya dengan seksama sejak di dalam kandungan ibunya. Simson terikat pada perjanjian dengan Allah. Allah menjadikan dia pria paling perkasa yang pernah hidup di muka bumi. Tetapi Simson gagal membebaskan bangsanya dari orang Filistin. Dia gagal melaksanakan rencana Allah untuk hidupnya. Walaupun Tuhan melengkapi dia dengan semua yang diperlukannya sebagai seorang nazir Allah, Simson harus hidup kudus. Rambutnya tidak boleh kena pisau cukur atau tidak boleh dicukur, karena ini adalah materai fisik seorang nazir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesta besar diadakan oleh orang Filistin di kuil Dagon untuk merayakan kemenangan karena Simson berhasil dilumpuhkan. Si raksasa yang pernah membuat mereka tanpa nyali ini, kini mereka jadikan pelawak. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan yang menginjak-injak harga diri Simson sebagai nazir Allah. Bersama dengan itu mereka juga sedang menghina Israel dan Tuhan Allah Israel. Orang Filistin berpesta dan bersukaria
sebagai ucapan syukur kepada dewa yang telah menyerahkan musuh mereka. Mereka berpikir bahwa Allah Simson telah dikalahkan oleh Allah mereka, Dagon. Simson sangat menyesal atas dosanya, atas penghinaan yang dilakukannya melalui dosa itu terhadap Allah, dan atas hilangnya kehormatan yang telah diberikan Allah kepadanya karena perbuatannya sendiri. Ia sadar telah dihianati dan telah berdosa kepada Allah. Jika pantangan seorang nazir dilanggar, nazarnya diulangi. Ketika pantangannya kembali diikuti, ia pun kembali menjadi nazir. Dengan cepat Simson membaca situasi, yaitu di mana dan siapa saja orang di sekitar, serta struktur bangunan tempat ia berdiri. Ia minta agar dilepaskan oleh anak yang bertugas untuk menuntunnya. Alasannya, ia ingin bersandar seolah-olah sedang kelelahan. Lalu ia berseru kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Tuhan mengabulkan permohonan Simson, memulihkan kembali kekuatannya sesaat untuk meruntuhkan gedung itu. Lalu ia meruntuhkan kedua tiang penyangga bangunan itu dan membunuh 3.000 orang Filistin, para rajanya dan dirinya sendiri. Peristiwa itu melemahkan bangsa Filistin dan membantu kemenangan Israel dalam pertempuran di Ebenezer. Simson telah menggenapi misinya. Kematiannya adalah pengorbanan demi menyelamatkan bangsanya. Namanya tercatat sebagai salah satu pahlawan iman Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah terpuruk dalam dosa dan merasa tidak berguna dalam hidup ini. Seolah-olah tidak ada lagi hal yang baik yang mampu kita lakukan. Hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah segera mengakui semua dosa kepada Tuhan dan bertobat. Mengaku dengan jujur kepada Tuhan dan bertobat akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita menemukan kembali arti dan tujuan hidup kita. Hal ini akan memulihkan hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan kembali memakai dan memampukan kita untuk menyelesaikan misi Allah sampai akhir. Kita perlu mengingatkan diri sendiri agar hidup dalam kebenaran firman Tuhan di hadapan manusia dan di hadapan Allah, dengan selalu melakukan hal-hal yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Saudara, mari tetap bergantung penuh pada kuasa Tuhan. Minta kekuatan darinya supaya dimampukan hidup seturut kehendaknya. Pertobatan adalah syarat mutlak dan solusi. Tanpa pertobatan, kita tidak layak untuk berelasi dan beribadah kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau sudah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Ajar kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih buat perenungan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mengajarkan dan mengingatkan kami ya Tuhan Yesus. Sebuah nilai pertobatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia berdosa ya Tuhan Yesus. Tetapi kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi baru kembali Tuhan. Kami mau Tuhan roh-Mu Tuhan yang ada pada kami, memimpin kami Tuhan, menuju destiny yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami, semenjak dalam kandungan ibu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami yang baru ini Tuhan, terus dapat kami pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu
untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 16. Simson di Gaza. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka, sambil berseru,
telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita. Musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas otoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya.